Jadi ada pertanyaan seperti ini. Adakah formula baku, misalkan gross profit 30%, komisi salesnya berapa persen? Sales hanya satu efektif atau enggak? Jadi pertanyaannya panjang nih ya, Bapak Ibu. Ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, formula baku pertama kali dulu. Gross profit Bapak Ibu hanya 30%. Komisinya berapa persen? Well, itu tergantung dari Bapak Ibu buat komisinya berdasarkan omset atau berdasarkan gross profit. Itu dulu tuh. Karena bisa jadi Bapak Ibu merancang komisi sales dari omset. Karena dari omset Bapak Ibu bisa rancang itu berbeda dari Bapak Ibu merancang dari gross profit yang 30%. Tapi yang pasti Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu misalkan perusahaannya sudah punya laporan keuangan, ya laba rugi seperti itu, pastikan Bapak Ibu lihat kalau komisinya sekian, net profit saya masih bagus atau enggak nih. Ya, misalkan contoh, saya bisa contoh. Gross profit saya 30%. Misalkan 1 bulan saya bisa berjualan di omset saya 100 juta. Betul ya? Gross profit saya kan 30%. Berarti saya tuh berapa tuh? Untung saya 30 juta. Nah, 30 juta itu kalau saya kasih komisi sales saya, misalkan 1% dari omset, maka yang terjadi berapa Bapak Ibu? 1% dari 100 juta berapa? 1 juta rupiah kan? Betul ya? 1 juta rupiah. Oleh sebab itu yang terjadi adalah Bapak Ibu akan dari gross profit yang 30 juta itu, Bapak Ibu kurangin 1 juta untuk komisi. Sisanya 29 juta. Kemudian dari laba rugi, 29 juta itu kan akan dikurangi biaya gaji, biaya sewa tempat, biaya listrik, biaya transportasi, dan sebagainya. Net profitnya masih ada atau enggak? Nah, kalau net profitnya masih banyak nih di net profit, nah, Bapak Ibu bisa lihat juga nanti job content atau yang disebut sebagai target perilaku dari si sales yang Bapak Ibu pengen targetin. Nah, apakah 1% itu cukup untuk dia bertindak atau enggak? Nah, Bapak Ibu nanti terapin ke sana. Oke. Ingat Bapak Ibu sebagai pengingat bahwa komisi sales itu perlu memperhatikan job design. Jadi cakupan pekerjaan, tingkatan tanggung jawab dia, apakah dia full time atau enggak, siklus salesnya. Kalau dikasih 30% gross profit, komisi 1%, apakah dia berjualan itu setiap bulan atau dia berjualan hanya setahun sekali karena siklus salesnya panjang. Nah, itu Bapak Ibu perlu pertimbangkan. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Rifa. Sales hanya satu efektif gak? Tergantung budget Ibu. Tergantung budget Ibu. Kalau misalkan budget kita hanya untuk satu sales, ya nggak apa-apa, satu dulu. Ya, makanya kan saya bilang di sini kita nggak bisa pukul rata nih. Sales harus begini, begitu sekian banyak. Nggak juga, Bapak Ibu. Idealnya, memang kalau saya pribadi, idealnya sales itu lebih baik sekitar 3 orang sales. Kenapa? Karena biarin kompetisinya lebih baik. Tapi kalau cuma satu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena ada loh klien-klien saya yang salesnya cuma satu, tapi dia bisa leading salesnya dengan baik, dan akhirnya salesnya bisa perform. Bapak Ibu. Cuma satu, jangan takut. Ya, nggak apa-apa. Lalu jika sales bisa jual di atas harga ketentuan, apakah kelebihan tersebut untuk sales atau persentase? Nah, Ibu dan Bapak-bapak yang lain, kalau misalkan ada sales dijual harga di atas ketentuan, dari apa yang saya baca, kemungkinan besar saya lihat Ibu Rifa Mina ini, Ibu ingin memakai sudut pandang dari gross profit approach. Nah, kalau misalkan Ibu sudah punya
sistem akuntansi yang digital, di mana penjualan ibu di situ udah terkomputerisasi gitu ya, invoice terkomputerisasi, udah ada faktur pajak dan sebagainya. Maka kalau menurut saya kelebihan tersebut Bapak Ibu tetap persentase aja. Bukan berarti harga eceran tertinggi atau harga jual tertinggi misalkan 8 juta, terus dia sales bisa jual 12 juta, 4 jutanya buat sales gitu. Kalau buat saya, kalau selama itu perusahaan Bapak Ibu sudah terkomputerisasi, persentase aja. Gitu. Ya. Dan jauh lebih menguntungkan di jangka panjang. Karena Bapak Ibu, kalau persentase, maka sales Bapak Ibu, sekali lagi, penting nih, tidak merasa dia memiliki bisnis di dalam bisnis Bapak Ibu. Dia ingat bahwa dia karyawan Bapak Ibu. Ya, ingat, in the long run, jangan sampai sales itu memikir bahwa dia punya bisnis dalam bisnis Bapak Ibu. Nah, kalau udah gitu repot. Mindset udah beda, udah kacau, Bapak Ibu nanti trouble di jangka panjang. Ya, oke. Bu Mary nih. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang, saya mau bertanya apakah efektif efektif gak jika sales bertindak sebagai farmer sekaligus kolektor? Gimana ya? Kalau saya bilang, Bapak Ibu perusahaannya udah berapa lama? Kalau perusahaannya masih baru setahun 2 tahun, ya masih oke lah. Kita irit-irit dulu, terus kita memotivasi tim itu dengan langsung face to face kan, jadi enak. Tapi kalau perusahaan Bapak Ibu udah di atas 5 tahun dan masih seperti itu, maka mungkin perlu mempertimbangkan untuk memisah bagian administrasi dengan bagian penjualan. Ya, satu dari sisi efektivitas. Ya, kalau penjualan itu dipisahkan dari administrasi, penjualan itu lebih efektif karena dia nggak sibuk admin. Biasanya orang yang jago jualan, dia malas ngerjain paperwork. Tanya sama semua sales deh. Orang yang jago jualan biasanya malas ngerjain administrasi. Itu pertama. Yang kedua, kepentingan apa? Kepentingan dari mencegah yang namanya fraud atau penggelapan uang. Kalau sales merangkap sebagai administrasi, merangkap sebagai penagihan, peluang untuk penggelapan uang lebih banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu penagihannya masih terima cash. Itu mesti hati-hati. Ya, jadi kalau boleh agak dipisah seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti sales tidak bisa membantu penagihan. Sales boleh membantu penagihan. Misalnya contoh, kalau ada customer yang susah bayar, nah bagian penagihan bisa bilang sama sales, kalau kamu pas follow up ke dia, ke perusahaan itu, bilang dong ke bapaknya masih ada tagihan gantung nih. Itu boleh. Tapi menjawab pertanyaan Ibu Mary, kalau usia perusahaan Ibu baru di bawah 2-1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, masih boleh lah. Tapi kalau udah 5 tahun, yuk mulai mikirin untuk pisahin. Ya, benar-benar menjawab ya Bu Mary ya. Apa perlu revisi komisi sales selama masa pandemi? Nah, ini tergantung nih revisi komisi salesnya Ibu pengen seperti apa. Tetapi kalau saya jadi Ibu, saya mau lakukan revisi komisi sales. Tapi dengan lebih cenderung memperhatikan tindakan apa, behavior apa yang saya ingin ciptakan di dalam sales saya. Misalkan contoh, kita merevisi komisi sales dengan otak struktural. Kalau kita otak struktural, mindset struktural, artinya kita pengen revisi komisi sales yang berlaku untuk semua bagian, untuk semua hal. Itu struktural. Tetapi kalau terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, kita merancang komisi sales untuk mempengaruhi tindakan seseorang. Misalkan kita bilang bahwa kita ingin perusahaan kita bisa survive dengan cara mendapatkan customer baru. Revisilah komisi sales untuk memperbesar insentif atau memberikan insentif kalau si sales itu mendapatkan customer baru. Atau kita revisi komisi sales untuk yang namanya menjaga customer lama untuk tetap beli.
maka kita bisa punya insentif komisi sales untuk pembelian yang dimana customer itu beli di angka average sale-nya yang selama ini dia beli dari perusahaan kita. Jadi, Bu Susan, kalau saran saya, revisi komisi sales, yes, revisilah. Dan revisilah sesuai dengan tindakan apa yang Ibu ingin si sales ini perbuat. Gitu. Tadi kita bahas di tahapan awal, apakah mau menambah market share, menambah wallet share, untuk customer relation, ya, atau pendensi produk baru. Ibu pengen sales Ibu, tindakan yang mana yang Ibu ingin dorong untuk 2021 ini. Seperti itu ya Bu Susan, mudah-mudahan menjawab. Oke. Apakah ada formula untuk merancang komisi untuk sales leadernya yang membawa tim sales? Ada Pak Alwin, ya. Tapi nanti itu ada satu training berikutnya. Tetapi singkat cerita, Pak Alwin, untuk sales manager KPI-nya berbeda dengan yang namanya sales team. Sales manager itu biasanya bukan komigi. Untuk sales manager, kalau Bapak Ibu sudah punya sales manager atau akan punya sales manager, maka sales manager ini KPI-nya bukan sepenuhnya dari penjualan, bukan sepenuhnya dari market share. Tapi sales manager komponen bisa jadi contoh gini, satu, penyampaian target tim yang dipimpinnya. Kemudian yang berikutnya adalah promosi dari tim yang dipimpinnya. Apakah tim yang dipimpinnya yang bisa naik di supervisor, dan rekrutmen sales. Jadi Pak Alwin, kalau untuk sales manager, komisinya lebih cenderung bukan komisi dari hasil penjualan. Itu hanya mungkin 1/5 atau 1/3 dari KPI dia sebagai seorang sales manager. Kira-kira seperti itu ya Pak Alwin ya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Nah, sebelum kita berakhir, saya boleh minta waktu sebentar, Pak Alwin boleh sharing sedikit ya Pak, kalau Bapak berkenan. Bagi Bapak Ibu yang mau mungkin ambil waktu sesi untuk mini coaching sama saya, boleh cerita, Pak Alwin boleh cerita coaching itu ngapain aja sih Pak, dan apa yang Bapak lakukan biasa waktu coaching. Silakan Pak. Ini klien saya. Oh iya. Thanks Coach Dani. Selamat siang rekan-rekan teman-teman semua. Pada awalnya dulu saya nggak tahu itu sesi coaching seperti apa. Cuman yang saya tahu, saya ngerasa saya butuh bantuan. Karena ternyata pada saat menjalankan bisnis itu, sebagai informasi background saya itu karyawan. Dulu bagian penjualan, bagian marketing. Jadi ternyata dalam bisnis itu nggak melulu mengenai penjualan atau marketing. Ternyata dari sisi coaching itu membantu juga ada faktor-faktor lain, ada aspek-aspek lain, seperti aspek operations, aspek HRD, maupun aspek finance. Jadi dengan coaching ini membantu sisi buta lah, blind side-nya saya lah itu dibantu seperti itu. Terus kadangkala mungkin kita terlalu fokus ngejar penjualan, operations berantakan. Nah, sesi coaching itu kayak ngebantu ngebalance supaya kita nggak terlalu yang tadi coach bilang, dosisnya kebanyakan bermasalah, dosisnya kekurang bermasalah, mesti pas seperti itu. Ya itu yang saya rasakan. Ya kadang-kadang juga kita juga terima teguran. Kadang-kadang kita sebagai business coach nggak pernah, sebagai business owner nggak pernah, atau pemimpin nggak pernah ditegur dari bawah, karena yang bawah nggak berani negur. Nah dari sisi coaching ini ya, coach menegur, kasih tahu kalau misalkan jelek ya jelek, ya bagus ya bagus, apa harus diperbaiki. Oke, thank you Pak. Jadi biar kita dapat objektif lah. Iya, thank you Pak Alwin. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin, thank you Pak Alwin. Jadi Bapak Ibu yang ingin ngobrol lebih jauh sama saya terkait dengan komisi sales atau merancang sales management Bapak Ibu, kejelasan tugas dari sales dan sebagainya, nanti silakan hubungi saya atau hubungi tim saya nanti, dan nanti kita bisa janjian di minggu-minggu depan untuk satu sesi atau 2 sesi untuk kita bahas mengenai sales management, sales leadership tempat Bapak Ibu.